Hai, ngambil program insinyur sambil S2 atau sambil S3? Why not? Check this out. Oke, teman-teman, jadi mungkin Anda sudah tahu ya, yang sudah mengikuti video saya sebelumnya, bahwa saya sedang mengambil program doktor. Nah, kemudian karena di tengah masa pandemi ini ternyata ada satu program juga di ITB itu sebenarnya sudah lama, itu namanya program insinyur. Ya, jadi kalau kita mengikuti program insinyur tersebut, nanti kita akan mendapatkan gelar IR, ya, gelar akademik IR yang berlaku sampai selamanya, gitu. Nah, kebetulan karena masa pandemik ini semuanya sistem online, jadi ini ditawarkan juga secara online gitu. Karena biasanya ada kelasnya, ada kuliah umum yang kita harus hadir, present gitu ya. Tapi kali ini semuanya sistemnya online gitu. Jadi saya memberanikan diri, why not? Nggak, kita coba aja gitu ya. Akhirnya saya mendaftarkan diri di tengah-tengah kuliah program doktor saya mendaftarkan diri mengikuti program insinyur di ITB. Jadi latar belakangnya mungkin Anda sudah tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 ya, pemerintah sudah membuat satu undang-undang mengenai keinsinyuran. Ya, bagaimana yang namanya Perkumpulan Insinyur Indonesia itu harus dibentuk ya, yang namanya sekarang PPI ya. Lalu kemudian adanya etika, profesionalisme yang mengatur para insinyur Indonesia gitu, dan harus mengikuti proses sertifikasi gitu. Jadi program insinyur ini yang ada di ITB adalah semacam program akademiknya untuk mendapatkan gelar insinyurnya. Lalu nanti setelah kita mengikuti program insinyur ini, kita akan lanjut ke tahap yang namanya program sertifikasi yang dilaksanakan oleh PPI sendiri gitu ya. Nah, ini nanti kita akan dapat gelar tambahan selain IR itu misalnya IPM, IPU begitu ya. Nah, ini nanti di video selanjutnya karena saya belum sampai ke tahap itu. Saya baru mulai ke tahap program insinyur untuk mendapatkan gelar IR tersebut. Oke. Nah, jadi syaratnya untuk mendaftar itu ya sudah pasti Anda punya background teknik ya. Karena insinyur itu berhubungan dengan teknik, ya. Anda harus mempersiapkan CV, ya, lalu kemudian transkrip dan ijazah Anda ketika S1, kalau ada S2 juga boleh, gitu ya. Itu Anda harus siapkan. Kalau Anda S3 juga boleh, harus Anda siapkan. Karena itu dibutuhkan saat melamar, ya. Lalu CV yang komprehensif, karena nanti ketika Anda melamar itu Anda memasukin CV Anda, ya. Jadi detail mengenai perjalanan karir Anda dari mulai Anda tamat kuliah sampai sekarang gitu, apa aja yang sudah Anda lakukan yang berkaitan dengan keinsinyuran gitu ya. Jadi itu Anda jelaskan semuanya nanti pada saat melamar gitu, karena itu akan menjadi pertimbangan ya untuk tim seleksi melihat apakah Anda layak mengikuti program insinyur ini di ITB gitu. Nah, jadi sejak tahun 2014 ketika Undang-Undang Nomor 11 2014 ini di-launch, lalu kemudian PPI dibentuk ya. Jadi PPI ini menyerahkan program-program insinyur ini bukan menyerahkan tetapi mulai digalakkan ya, pemerintah menggalakkan program insinyur ini diserahkan kepada universitas-universitas ya. Tidak semua universitas ya. Hanya beberapa, salah satunya ITB yang saya tahu, lalu kemudian mungkin ITS juga begitu ya. Nah, ada beberapa lagi saya lupa gitu ya, yang boleh melaksanakan program insinyur ini, dan ini sedang digodok untuk universitas-universitas atau institut-institut lain supaya semuanya bisa memiliki program ini gitu. Sehingga dengan demikian para tamatan sarjana teknik ST tersebut ketika mereka bekerja ya nanti mereka juga layak tersertifikasi gitu ya secara legal dalam melaksanakan kegiatan keinsinyurannya. Jadi program sertifikasi insinyur ini mirip seperti mungkin kalau Anda pernah dengar
profesi apoteker itu kan ada sekolahnya sendiri gitu ya. Lalu mungkin sekolah spesialis dokter ya dari ID ya. Nah, itu seperti itu juga. Lalu mungkin Anda pernah untuk nurse atau perawat, itu juga ada sekolah profesi perawat gitu. Jadi setelah mereka menamatkan S1 mereka sebagai sarjana perawat, mereka harus mengikuti program profesi nurse ya, perawat sebelum boleh bekerja gitu loh ya. Tapi ada juga ya sebagian yang menerima ketika mereka sudah tamat tapi tetap harus mengambil itu proses sertifikasi perawat tersebut. Sama seperti insinyur. Nah, insinyur ini dulu kita kan ingat ketika tamat orang tua kita yang dulu ya itu sudah ada gelar insinyurnya, kurang lebih begitu ya. Tapi sekarang sudah tidak ada ST. Jadi kalau untuk mendapatkan gelar insinyur itu kita harus ambil program insinyur ini. Lalu kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 2014 kita harus mengikuti sertifikasi. Nanti akan dapat gelar IPU atau IPM gitu. Itu nanti semacam ukuran bahwa Anda adalah seorang insinyur yang sudah tersertifikasi, yang legal untuk melaksanakan setiap kegiatan insinyur yang berkaitan dengan bidang Anda masing-masing, gitu ya. Jadi mungkin Anda bisa lihat nanti di berita seperti contohnya ini, ya. Nah, itu ada sanksi pidana buat mereka yang tidak mengikuti sertifikasi insinyur tapi melaksanakan pekerjaan insinyur. Nah, itu yang harus Anda perhatikan gitu. Jadi motivasi saya, kenapa saya mengambil insinyur ini? Ya karena ya nanti ketika saya misalnya bekerja di Indonesia, saya ingin supaya saya itu dianggap layak dan legal gitu untuk melaksanakan pekerjaan saya gitu. Jadi tidak melanggar hukum lah, istilahnya seperti itu. Jadi poinnya seperti itu gitu ya. Tapi yang paling penting adalah yang perlu digarisbawahi, ketika Anda menyelesaikan program insinyur ini, Anda boleh mendapatkan atau memakai gelar insinyur tersebut seumur hidup. Oke? Itu aja untuk hari ini, kali ini. Nanti video-video berikutnya saya jelaskan bagaimana program tersebut saya ikutin ya. Semuanya sudah terstruktur, semuanya gampang gitu ya. Anda sebenarnya hanya merangkumkan perjalanan karir Anda, CV Anda tersebut gitu dalam sebuah kata-kata, dalam sebuah kalimat gitu. Kurang lebih seperti itu poinnya gitu ya. Jadi nanti namanya kita sebut portofolio. Oke? Jadi itu aja dulu ya. Jadi bisa di ITB ketika Anda punya lagi ngambil S2 atau lagi ngambil S3, bisa secara paralel mengambil program insinyur gitu ya. Bersamaan seperti yang saya lakukan saat ini. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Nantikan saya di video berikutnya mengenai program insinyur ini. Ciao.